Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Luka di kaki Putri berdarah terlalu banyak, dan dia sangat ketakutan. Bahkan jika Putri mencoba ingin menjadi lebih kuat, dia tidak bisa bertahan saat ini, dan Putri pun pingsan di lengan besar dan hangat Randy. Sebelum kehilangan kesadaran, dia samar-samar melihat wajah Randy menakutkan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat matanya yang menakutkan. Ketika Putri bangun, dia berada di rumah sakit. Dia melihat kain kasa putih tebal di kakinya dan beberapa juga ada di tangannya. Dia menatap Randy dengan tatapan muram. Dia tidak mengatakan apa-apa dan merasa sangat marah. "Randy, Putri membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi suaranya tidak bisa berbicara. Randy segera mengambil cangkir air di meja dan memasukkan sedotan untuk dimasukkan ke mulutnya. Putri mengambil 2 napas, dan setelah memuaskan dahaganya, dia menatapnya dan memaksakan senyum Randy. Sebelum dia selesai, Randy berbalik dan pergi, duduk di sofa di sampingnya, mengambil dokumen dan melihatnya. Dia tidak berniat untuk memperhatikannya sama sekali. Randy, ketika dia berbaring di tempat tidur, dia tidak memperhatikannya, tetapi Putri merasa sangat sedih sehingga matanya merah. Melihat sorot matanya yang merah, Randy melemparkan koran di tangannya, pergi ke sisi kekasihnya yang sakit itu dan duduk, lalu menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang berdarah. Dia menggigit dan mengisap, seolah-olah untuk menghukumnya. Pikirkan saat ketika mobil menabraknya. Pikirkan darah merah yang mengalir keluar dari tubuhnya. Pikirkan koma tak sadarnya di pelukannya. Bayangkan saja, hatinya panik. Setelah 28 tahun hidup, dia tidak pernah mengalami perasaan seperti ini. Tampaknya mati lemas, yang ribuan kali lebih buruk daripada cedera seriusnya. Dia sangat marah karena dia tidak bisa melindunginya, dan bahkan melihat orang-orang itu menyakitinya di depan matanya. Pada saat mobil melaju, Putri memilih untuk mendorongnya menjauh. Tidakkah dia pikir dia akan ditabrak mobil? Tidakkah dia tahu bahwa wanita harus bersikap cukup lemah agar lebih disukai? Apakah dia tidak tahu bahwa dia tidak membutuhkan perlindungannya, tetapi sebaliknya Randy ingin melindungi Putri? Setelah waktu yang lama, dia melepaskan bibirnya, menatap wajahnya yang pucat, mengulurkan tangan dan membelai. "Putri, apakah kamu tidak peduli dengan hidupmu sendiri sama sekali?" Putri mengangkat tangannya dan meninjunya. "Siapa bilang aku tidak peduli dengan hidupku? Hanya saja tidak ada waktu bagiku untuk berpikir terlalu banyak. Jika aku punya lebih banyak waktu untuk memikirkannya, aku tidak akan melakukan itu." Randy menatap wajahnya yang lembut, mengangkat rambut yang ada di depan dahinya, dan kemudian menundukkan kepalanya untuk memberi ciuman di dahinya. "Putri, kamu tidak sendirian, kamu sedang terluka. Aku sangat mengkhawatirkanmu, aku akan selalu berada di sampingmu." Putri berkata sambil memeluknya, "Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Jadi berjanjilah padaku untuk tidak pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi." Wajah dan suaranya sangat lembut. "Iya sayang," Putri mengangguk dengan berat. "Aku tidak akan melakukannya lagi." Randy menyentuh kepalanya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Bagaimana aku bisa begitu bodoh?" Putri berkata dalam hatinya, dia tidak bodoh, karena dia tidak ingin melihatnya terluka. Jika dia terluka, dia pasti jauh lebih sedih daripada dirinya sekarang. "Randy," Putri berhenti dan bertanya,
apakah kamu tahu mengapa mobil itu lepas kendali? Mendengar pertanyaannya, mata Randy tenggelam, tetapi dia mengubah topik tanpa jejak, sepertinya remnya rusak. Apa, remnya rusak? Dengan pemahaman sederhana tentang Randy, kepribadiannya tidak akan pernah mengatakan, seolah-olah. Oh, mengetahui bahwa dia tidak akan memberitahu alasan sebenarnya, dia berhenti bertanya. Menurut jawaban Randy, kecelakaan itu pasti telah direncanakan, yaitu pembunuhan yang disengaja. Di siang bolong, sebenarnya siapa yang mereka incar? Apakah itu untuknya atau untuk Randy? Memikirkan masalah ini, Putri terus menatap Randy. Randy melihatnya khawatir, mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut, "Dokter menyuruhmu untuk lebih banyak beristirahat." "Baik, cukup mengangguk." Ketika Putri bangun lagi, dia ingin pergi ke kamar mandi. Dia kekusahan karena kaki kirinya terluka dan dia tidak bisa berjalan. Randy adalah satu-satunya yang ada di bangsal. Dia tidak bisa membiarkan Randy membantunya. Ini sangat sulit bagi Putri. Dia menutup matanya lagi dan bertahan untuk waktu yang lama. Dia tidak tahan lagi. Kemudian dia membuka matanya dan menatap Randy, yang sedang duduk di sofa dan membaca dokumen. Randy mendongak dan berkata, "Jika butuh bantuan, beritahu saja aku." Putri tersenyum canggung. "Bisakah kamu keluar dan membiarkan perawat datang?" Randy bangkit dan berjalan, menarik selimut dan membawa Putri. Putri sangat ketakutan sehingga dia secara naluriah menangkap lehernya. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Dengan cara ini, dia begitu dekat dengannya sehingga dia bahkan bisa merasakan napas terbakar Randy menyembur ke wajahnya, dan kemudian dengan cepat melepaskan tangannya di lehernya. Randy mengerutkan kening dan menatapnya. "Bukankah kamu ingin pergi ke kamar mandi?" Randy berkata begitu, tapi Putri terdiam. Dia ingin pergi ke kamar mandi, tetapi bagaimana dia bisa membantu dengan hal semacam ini? Itu sangat memalukan. Putri sangat pemalu. Tampaknya Randy tidak bisa melihat rasa malunya. Menggendongnya, dia pergi ke kamar mandi. Wajahnya hampir panas. "Randy, jangan seperti ini." Randy masih mengabaikannya dan mendudukkannya di toilet, mengatakan bahwa dia akan membantunya melepas celananya. Randy Putri berlari meraih tangannya dan buru-buru berkata, "Aku bisa melakukannya sendiri. Aku benar-benar tidak membutuhkan bantuanmu. Bukankah pria dengan IQ rendah tahu tentang rasa malu? Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga seorang gadis normal? Bagaimana bisa hal memalukan seperti itu dilakukan di depannya? Itu akan buruk bagi citranya." "Benarkah?" Randy bertanya dengan serius. Dia hanya ingin membantunya. Dia sama sekali tidak memikirkan hal lain. Namun, melihat wajah wanita kecil itu memerah seperti ini, kurasa dia memikirkan tentang apa yang dia miliki. "Aku benar-benar bisa melakukannya sendiri." Putri hampir saja mengangkat tangannya untuk bersumpah. Bahkan jika dia tidak bisa, dia tidak akan membiarkan Randy untuk membantunya. Mendengar bahwa Putri begitu yakin, Randy menatapnya, lalu berbalik dan berjalan keluar, dengan santai menutup pintu. "Baiklah, aku akan keluar." Suaranya selalu rendah dan seksi, dan wajahnya dingin. Dia sama sekali tidak memperhatikan untuk membantunya pergi ke kamar mandi. Tetapi Putri ingin bersembunyi di kamar mandi dan tidak pernah keluar lagi. "Pria ini, setelah mendengar aku sedang terbatuk," suara Randy segera datang dari luar pintu. "Apakah kamu tidak apa-apa?" "Iya," menjawab dengan suara rendah. Berpikir pergi ke toilet, Randy berjaga di luar pintu. Bagaimana suhu di wajahnya bisa hilang? Randy mendorong pintu, memegangnya dengan lembut untuk mencuci tangannya, dan kemudian memegangnya kembali ke kamar untuk menempatkannya pada tempat tidurnya. Dia kemudian berbicara, "Apakah kepalamu masih sakit?" "Sedikit, tapi tidak serius," Putri menjawab dengan mengangguk. Randy mengusap kepalanya. "Makanlah sesuatu dulu, lalu istirahatlah." Dia menderita beberapa memar, cedera paling serius dialami di kaki kirinya, dan sedikit gegar otak karena benturan keras yang mengenai kepalanya. Dia harus tinggal di rumah sakit selama beberapa hari.
Jika bukan karena mobil kemarin yang tiba-tiba melaju ke arahku dan Putri tidak akan seperti ini sekarang. Betapa bodohnya aku tidak bisa melindunginya. Memikirkan adegan kemarin, Randy memeluk Putri dengan erat, dan dia tidak akan pernah membiarkannya terluka seperti ini lagi. Setelah makan, Putri pergi tidur lagi. Dion mengetuk pintu dan masuk. Begitu dia akan berbicara, Randy segera membuat tanda diam. Dia dan Randy pergi keluar bangsal untuk berbicara. Pak Randy, tebakanmu benar, kecelakaan itu adalah rencana Andi Andrean, katanya. Dion memandang Randy, melihat wajahnya tidak berubah, dan melanjutkan, dia ingin mengincarmu, bukan Putri. Mendengarkan ini, mata Randy menyipit sedikit di bawah bingkai cermin emas kacamatanya, dan dengan dingin berkata, jika Putri kenapa-napa, aku akan menghabisinya. Dion menambahkan, apa kita perlu lapor polisi? Tidak perlu lapor polisi dalam hal ini. Meninggalkan kalimat ini, Randy kembali ke bangsal. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.